Halo Sobat Multiteknik Mandiri Purwokerto, ketemu lagi bersama saya Bang Arlan di channel yang akan selalu berbagi tentang tutorial perbaikan elektronika. Ya, terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tutorial perbaikan ini ya, setrika ini ya, setrika. Ya, elektronik yang pasti ada di setiap rumah ya, dan pasti suatu saat tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kebetulan ya kondisinya ini ya mati total, tidak mau panas gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Bagaimana cara perbaikannya ya? Simak videonya sampai dengan selesai, jangan di skip ya, agar nanti tidak gagal paham ya, agar nanti bisa memperbaiki elektronikanya ini dengan benar dan kembali normal kembali gitu ya teman-teman ya. Untuk yang baru mampir ke channel ini, silahkan like dan subscribe agar nanti channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya bisa lebih membantu rekan-rekan yang lain yang belum mengerti bisa lebih mengerti tentang cara perbaikan setrika dan elektronik yang lain gitu teman-teman ya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya gitu ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, ini setrikanya ya, kondisinya mati total ini ya. Kita colokan dulu ini ya biar kelihatan ya. Ini ya, kita colokan ya, ini ya. Nah ini ya, ini udah diputar ya ke kanan ini ya. Nah, ini tidak nyala sama sekali ya. Di sini ada indikatornya, ini kan lampunya biasanya ya, ini ya. Ini tidak nyala sama sekali ya. Tidak nyala sama sekali, padahal di sini putarannya udah mentok ke kanan ini ya, udah maksimal, tapi ini tetap nggak nyala gitu ya. Yang pasti ini nggak mungkin panas ini ya. Oke ya, langsung saja kita lakukan pengecekan gitu teman-teman ya. Untuk cara membongkarnya teman-teman ya, cara membukanya ya, di sini ada dua baut ini ya, dua baut ya, gunakan obeng ini ya, gunakan obeng plus ya. Kita buka ya. Nah, ini kebetulan merek Philips ini teman-teman ya, tapi ini juga berlaku untuk semua merek setrika gitu teman-teman ya. Yang bedanya cuma cara bongkar pasangnya aja ya. Untuk teman-teman yang baru belajar mungkin yang mungkin takut bisa bongkar nggak bisa masang, silahkan mungkin pas membongkar bisa dikasih tanda atau mungkin di video agar nanti bisa merakit kembali gitu teman-teman ya. Ya, ini udah tutupnya udah lepas ya, tinggal ini teman-teman ya, dari sini ya, ini dicongkel pelan-pelan teman-teman ya. Bisa dari bawah sini juga bisa ini ya, ini ya, ini dari bawah ini udah habis, dari bawah terus dari sini teman-teman ya, ini pelan-pelan dicongkel ya, pakai obeng min yang tipis gitu ya, atau pengen test pen juga masalah, saya juga pakai test pen ya, pelan-pelan teman-teman ya, jangan sampai nanti patah gitu ya. Ini. Nah, ini juga harus pelan-pelan teman-teman ya. Udah seperti ini teman-teman ya. Ini udah kebuka, tinggal ditarik itu ya. Sebelum membongkar semuanya, kalau teman-teman yang punya test pen tester ya, kalau teman-teman yang punya tester, sebaiknya dicek dulu ini kabelnya ya. Pertama dari kabel ya, apakah kabel ini putus atau tidak gitu ya, karena ada kemungkinan kerusakan itu dari kabelnya teman-teman ya. Kita pastikan dulu ya, ini ya. Nah, kalau nyambung begini bunyi berarti masih connect kabelnya ya. Kita cari dulu. Nah, ini berarti masih connect untuk kabel yang satu lagi ya. Nah, masih connect ya. Ini juga dengan kabel groundnya. Nah, berarti kabel masih aman teman-teman ya, kabelnya masih aman ini ya,
Nah, selanjutnya berarti ini harus dibuka ya teman-teman ya. Untuk knopnya ini ya, untuk putarannya ya, kita membuka putarannya itu harus ini dicongkel pelan-pelan pakai wingmin ya, pelan-pelan teman-teman ya. Nah gini, nah harus pelan-pelan, hati-hati biar nggak patah ya. Nah teman-teman ya, ini udah dibuka ya. Ya udah dibuka ya. Di sini ada baut satu ini ya, di ujung ini pegangan ada 1, ini 2, 3 ini ya. 1, 2, 3 dibuka teman-teman ya. Udah teman-teman ya, ini udah kebuka ya. Ini di sini juga ada lampunya ini ya, lampu indikatornya, diangkat pelan-pelan jangan sampai patah atau putus ya teman-teman ya. Terus kita lepasin ini konektornya ya teman-teman ya, konektornya kita lepas. Supaya bisa dibuka ya. Langsung dikendorkan aja, ini kabelnya dikeluarin semua ya teman-teman ya. Kabel yang ke dalam, yang dilepas ini ya. Terus di sini juga ada ini ya, ada 1, 2 ini ya, 1, 2 baut ini kita lepas juga. Kalau udah ini temen ya, ini sambil dipegangin ya, ini sambil ditarik pelan-pelan covernya, ini cover plastiknya ya, ini ya, sambil dipegangin ya, ini dimasukkan pelan-pelan. Nanti kabel sama lampunya ini nanti masuk ya. Nah kayak gitu teman ya, ini jadi udah kelepas ini ya, cover putihnya ini ya, sama kabel jacknya kita lepas. Nah, ya di sini masih ada ya 2 skrup lagi teman-teman ya, 1, 2 ya, 2 baut lagi, harus dibuka semuanya nih teman-teman. Ini 1 aja cukup ya teman-teman, coba. Nah, 1 aja cukup kan ya teman-teman ya, satunya tidak perlu itu ini ya. Nah dalamnya seperti ini teman-teman ya, dalamnya seperti ini. Kalau ada kotoran ya ini teman-teman ya, kita bersihkan dulu ini ya, ini kan ada debu ini ya. Nah ini bersihkan dulu ya, biar lebih enak teman-teman ya. Kalau udah bersih ya, kita cek lagi ya teman-teman ya. Kita cek lagi, yang pertama elemennya teman-teman ya, elemen mana ya sebenarnya ya, ini teman-teman ya, ini ujung elemen 1, ini elemen yang ini ya, bentuknya V ini melengkung ini elemen teman-teman ya, dalamnya elemen ya. Ini ujung elemen 1 sama elemen 2 ya, kita ukur ya, kita cek. Kalau masih ada ini tahanannya ya teman-teman ya, ini saya hadapin situ ya teman-teman ya. Kalau masih ada itu pasti nyambung. Nah teman-teman ya, terlihat ya ini ya, di tester masih menunjukkan tahanan itu ya, lambatan itu ya, yang menandakan berarti ini masih elemennya masih bagus teman-teman ya, masih bagus.
Nah, terus yang kedua ya, cek untuk fuse-nya teman-teman ya, cek untuk fuse-nya dari ini fuse-nya dicari ya, ini sebelah ini dari ujung elemen 1 ya. Ini yang di dalam ini fuse teman-teman ya, yang di dalam ini selang putih ini ya, yang di dalam selang putih ini ya, ini ya, dalam selang putih ini nih dalamnya fuse teman-teman ya, kita cek. Nah, kalau ini tersambung ke ujung kabel satunya ini teman-teman ya. Nah ini nah ini nggak connect teman-teman ya, ini nggak connect, berarti fuse nya putus ini teman-teman ya. Setelah ini ya, fuse nya putus, terus kita cek juga untuk ini otomatisnya teman-teman ya. Nah, untuk otomatisnya ini sama ini kita cek. Nah, kalau ini sama ini connect berarti ini normal teman-teman ya, ini berarti normal. Untuk memastikannya kita juga perlu memutarnya teman-teman ya. Kita putar ini ya sampai ke kiri, klik. Kalau ada ini mentok ke kiri berarti off ya teman-teman ya. Ini ya, ini masih connect ya. Nanti teman-teman ya, ini harus di offin dulu, pastiin switchnya ini berfungsi atau tidak teman-teman ya. Ini harus berfungsi ini, kalau tidak berfungsi nanti juga nanti panasnya berlebihan teman-teman ya, otomatisnya. Nah ini udah off ya. Kalau sudah off ini harusnya nggak connect. Nah ini nggak connect teman-teman ya, kalau yang bawah ini nggak connect, kalau yang atas ini connect, kalau ini masih nyambung, kalau ini enggak. Nah yang tengah ini connect, yang kabel ini enggak nyambung teman-teman ya. Ya gitu teman-teman. Nah berarti dapat dipastikan ya, yang bermasalah adalah termofuse-nya teman ya. Termofuse-nya bermasalah. Kita buka aja ya di sini. Seperti apa termofuse-nya ini teman-teman ya. Nah seperti ini dalamnya teman-teman ya, dalamnya seperti ini teman-teman termofuse-nya ya. Ini fuse-nya ya, alat ini yang rusak teman-teman ya, alat ini yang rusak ya. Ini harus diganti teman-teman ya. Kalau nggak diganti gimana Bang? Dilangsungin aja pasti nyala. Nah, tapi nanti tidak ada untuk safety-nya. Suatu saat overnya panasnya berlebihan lagi, nanti tidak akan mati nih ya. Bisa nanti pakaian mungkin pas nyetrika pakaiannya bisa kebakar ya, bisa gosong bolong gitu teman-teman ya. Jadi harus diganti. Jadi harus diganti teman-teman ya. Kalau untuk penggantian pemasangannya sebaiknya disolder teman-teman ya, biar lebih kuat, biar lebih kencang. Oke teman-teman ya. Untuk ini ya dipotong aja enggak apa-apa teman-teman ya.
langsung dipotong aja ya. Terus ini juga dipotong di sini teman-teman ya. Tuh ya. Jadi untuk penggantian ini ya teman-teman ya, di sini keterangannya 240 derajat teman-teman ya. Untuk setrika memang untuk thermofuse-nya itu 240 derajat teman-teman ya. Ini ya thermofuse-nya ya. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Bentuknya seperti ini, ukurannya itu 240 derajat ya, thermofuse namanya ya. Ini fungsinya untuk safety atau pengaman. Ketika nanti panasnya berlebih ya di angka yang tertera di sini 240 derajat, nanti ini akan otomatis terputus teman-teman ya, terputus ya, dan setrika itu mati kalau panasnya berlebihan teman-teman ya. Panasnya berlebihan itu otomatis akan terputus itu ya teman-teman ya. Jadi ini harus diganti. Nah di sini saya juga sudah ya menggantinya yang baru teman-teman ya. Kebetulan saya adanya ini yang 250 derajat, nggak apa-apa teman-teman ya, masih ada toleransi gitu teman-teman ya, masih ada toleransi yang 250 derajat. Ya, memang untuk beberapa merek setrika juga ada yang menggunakan 250 teman-teman ya. Misalnya dari 230 gimana bang? Nggak apa-apa ya, yang penting jangan yang di bawah 200 ya, nanti karena panasnya kurang teman-teman ya. Kalau misalnya 150 derajat itu nanti akan cepat mati ya, cepat terputus, panasnya belum cukup untuk setrika, udah terputus ininya gitu ya teman-teman ya. Jadi harus diganti gitu teman ya. Oke, sambil nunggu soldernya panas teman-teman ya, kita sambil bersihkan ya. Di sini ada kayak semacam pelatina teman-teman ya, di sela-sela ini, sela-sela otomatisnya ini ya. Ini kayak semacam pelatina ya. Kita bersihkan teman-teman ya, pakai amplas halus atau mungkin pakai ini juga bisa obeng min ya, dikerok-kerok seperti ini yang tipis. Karena biasanya ada macam kayak kerak atau upilnya gitu teman-teman ya. Itu harus dibersihkan, karena nanti kalau kerak itu ketika switch off keraknya masih tebel nempel, itu nanti otomatisnya nggak berjalan, akhirnya panasnya berlebih dan itu mati biasanya setrikanya teman-teman ya. Panas berlebih itu bisa jadi karena otomatisnya ini nggak berfungsi dengan baik, bisa aja karena kotor itu teman-teman ya. Jadi harus dibersihkan. Ini kayak ini amplas tipis teman-teman ya, amplas tipis, amplas yang halus ya, masukkan ke celah pelatinanya teman-teman ya, gini ya, digosok-gosok aja teman-teman ya. Kita solder ini teman-teman ya, thermofuse-nya yang baru ya, kita pasang ya. Kita akan pakai bisket bernamaan. Kalau teman-teman yang nggak punya solder, misal mau dipelintir ya, ditekuk, yang penting kenceng, nggak masalah teman-teman ya. Yang penting harus kenceng, jangan sampai kendor tuh teman-teman ya. Yang penting harus kenceng
karena kalau kendor nanti bisa menimbulkan percikan api teman-teman ya. Jadi harus kencang bener-bener teman-teman ya, supaya nanti tidak Kalau ini mobilnya sama tadi, menimbulkan percikan api teman-teman ya. Ini teman-teman ya, sebelum kita pasang lagi teman-teman ya, pastikan di sini nyambung ya kalau teman-teman yang punya tester ya. Nah ini udah nyambung teman-teman ya. Nah ini udah nyambung ya, antara switch ini sama ini juga harus nyambung teman-teman ya. Nah ini ya, ini kondisi ini on ya, ini harus nyambung teman-teman ya, antara ini sama ini teman-teman ya. Nah itu ya, di sini nyambung ya. Ini switch on teman-teman ya, switch on. Ini ada keras, ini putaran udah ya. Nah udah on ya. Ini di sini antara min sama plus itu harusnya nyambung teman-teman ya. Ya, antara min sama plus itu harusnya nyambung. Nah ini belum nyambung nih teman ya, ini kurang kencang. Ini juga perlu di, kalau ini belum connect teman-teman ya, bisa dibersihkan lagi ininya ya, platinanya ya teman-teman ya, harus benar-benar bersih teman-teman. Kalau nggak bersih nanti bisa nggak connect, atau mungkin bisa ketika panas berlebih ini nggak mau mutus teman-teman ya, karena nempel terus kalau kotor. Ya, kita cek lagi teman-teman ya. Jadi antara ujung kabel min sama plus itu harus connect ya. Nah ini belum connect teman-teman ya, belum connect. Padahal fuse-nya udah nyambung, berarti tinggal permasalahannya tinggal di ini ya teman-teman ya, di platinanya ya. Platinanya ini harus benar-benar diposisikan yang benar teman-teman ya, dikerik-kerik. Teman-teman ya, jadi ini kalau misalnya ini dibersihkan platinnya sekalian ya teman-teman ya, platinnya dibersihkan supaya nanti otomatis ini bekerja dengan baik sebenarnya, panasnya tidak berlebih atau mungkin panasnya tidak kurang teman-teman ya. Ini teman-teman ya, jadi harus pastikan connect teman-teman ya, antara switch pin yang satu dengan pin yang satunya lagi, pin satu sama pin kedua ini harus connect teman-teman ya. Jadi nanti ujung elemennya ya, antara dua kabel ini, antara yang ke elemen ini yang melewati thermofuse ya, sama ujung elemen satu yang melewati ini otomatisnya ya, switchnya teman-teman ya, ke kabel merah ini. Jadi connect teman-teman ya, ada sini ya, ada hambatannya di sini testernya ya, seperti itu teman-teman ya. Nah kalau sudah ya teman-teman ya,
Kalau mungkin teman-teman mau mencoba dulu sebelum merakit ya, teman-teman ya, bisa dipastikan seperti ini teman-teman caranya ya. Untuk cara memastikannya seperti ini teman-teman ya. Pakai kabel yang seperti ini ya, yang ada capit buayanya itu teman-teman, kecil ya. Atau mungkin pakai ujung kabel setrikanya ini disambung langsung juga bisa teman-teman ya. Ujung kabel yang aslinya ini disambung langsung ke sini, untuk mencobanya juga bisa teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi ini saya pakaiin aja ya, biar bisa langsung teman-teman ya. Ini tapi untuk yang termofuse nya ini kita tutup dulu teman-teman ya, biar nanti nggak nempel ke bodi, nanti nyetrum teman-teman ya. Nah ini kita tutup dulu ya, kalau perlu kita skrup sekalian teman-teman ya, biar nanti bisa dipasang sekalian teman-teman ya. Jadi untuk ngetesnya ini teman-teman ya, ujung ini yang tadi ke termofuse ya, sama ini kabel merah, ini merah sama putih ya, kita jepit seperti ini teman-teman ya. Terus kita coba colokkan teman-teman ya, apakah lampu ini nyala atau tidak teman-teman ya. Kalau lampu nyala berarti tandanya sudah jadi teman-teman ya. Ini kita coba colokkan teman-teman ya. Ini ya, ternyata belum nyala teman-teman ya. Kita coba cek lagi apakah tadi geser atau gimana. Nah ini teman ya. Oh ya teman-teman, ini untuk lampunya ternyata juga mati teman-teman ya. Untuk lampunya ini mati teman-teman, tapi ini udah panas ini elemennya teman-teman ya. Lampunya mati, tapi untuk elemennya ini kita colokkan sebentar teman-teman ya. Kita tahan ya, kita tahan, lalu kita cabut teman-teman ya. Cabut, tetap panas. Nah ini udah panas teman-teman ya, ini udah panas ya, berarti ini lampunya mati juga teman-teman ya. Untuk lampunya mati. Ya kebetulan saya tidak ada stok lampu, jadi kita nggak masalah, kita biarkan aja teman-teman ya. Yang penting ini sudah panas teman-teman ya, setrikanya udah panas gitu ya. Nah, lampu sebenarnya sebagai indikator juga ya. Yang penting untuk termofuse nya sudah diganti, sudah nyala kembali teman-teman gitu ya. Kita coba cek dulu, barangkali ini putus di kabelnya teman-teman ya. Ini connect untuk kaki satunya. Ini gimana, coba. Ya ternyata untuk lampunya mati teman-teman, ini satu ya.
Oke, kita nggak masalah ya teman-teman ya, kita rakit aja. Jadi kerusakan termofuse itu hampir rata-rata teman-teman ya, kerusakan yang paling sering terjadi untuk setika ya itu termofuse-nya putus ya karena panas berlebih. Biasanya karena efek kotor di otomatisnya tadi itu teman ya, di platinanya berkerak. Jadi ketika panasnya sudah cukup baru otomatis saya off, itu tidak off teman-teman ya, jadi tetap nyala. Akhirnya panasnya tidak terkontrol sampai lebih dari 240 derajat tuh teman-teman ya, jadi mati tuh teman-teman ya. Untuk lampu ini kalau misal ada gantinya lebih baik diganti sekalian teman-teman ya. Ini kebetulan saya lagi kosong untuk stok lampunya ya, jadi kita biarkan aja, tidak apa-apa teman-teman ya. Kalau ada nanti kita ganti teman-teman untuk lain kesempatan. Untuk penggantian lampunya juga gampang teman-teman, jangan ikutin jalurnya aja teman-teman ya. Terminalnya kita pasang kembali teman-teman ya. Untuk terutama yang ini kabel kuning hijau masukin ke ground teman-teman ya. Untuk yang satu duanya yang kabel netral sama kabel pasanya itu bolak-balik nggak masalah teman-teman ya. Kita kencangkan sampai benar-benar kencang teman-teman ya, jangan sampai kendor, nanti efeknya panas bisa ke terminalnya terbakar teman-teman ya, harus kenceng. Ini bekasnya juga udah pecah nih teman-teman ya, mungkin udah pernah dibongkar sama teknisi lain nih teman-teman ya, akhirnya dipakai kasih ring biar nggak lepas mungkin ini ya. Tadi juga untuk konektornya yang ke putaran ini sudah tidak ada di teman-teman ya, mungkin pas bongkar atau mungkin orang bongkar sendiri tapi lupa masang kembali ini teman-teman ya, jadi malah kepasang malah hilang teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman mau nyoba untuk bongkar sendiri ya, sebaiknya dikasih tanda teman-teman ya, biar tidak keliru pada saat untuk masang kembali teman-teman ya.
untuk ini ya, indikator yang warna kuning ini teman-teman ya, ini juga kalau memang gampang lepas ya teman-teman ya, bisa ditempel pakai solasi teman-teman ya. Supaya nanti tidak lepas ketika bongkar teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ini dikasih solasi sedikit ini nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, untuk pegangan saja, yang penting di sini masih ada sisa. Ketika lampunya nanti diganti nyala, tetap kelihatan nyala teman-teman ya. Untuk masang ini putarannya juga ya cukup dimasukkan saja. Untuk ya, kalau masih ada konektor dalamnya ini untuk coakannya dimasukin ke coakannya teman-teman ya, tengahnya. Cukup ditekan aja itu teman-teman ya. Untuk ini kita masukkan lagi. Lalu ini yang terakhir ya, handle-nya. Sudah, tinggal baut yang ini yang terakhir ya. Penutup ini kanan kiri. Kita coba lagi solokan ya teman-teman ya. Nah, ini malah betul nyala teman-teman ya, masih mau nyala. Tadi berarti sempat ketekuk, putus, kemudian connect lagi teman-teman ya. Ini berarti sudah nyala teman-teman ya. Ini kelihatan nyala ya. Kelihatan teman-teman ya, kelihatan ini ya. Lampu indikatornya kelihatan nyala ya. Di sini pasti panas nih teman-teman ya. Di sini panas gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi untuk kerusakan setrika yang mati total dan tidak mau panas ya, ini kerusakan di sini teman-teman ya, di thermofuse. Cukup ganti thermofuse-nya ya. Ini harganya sekitar 5.000-an teman-teman ya, sekitar 5.000-an ya. Beda toko beda harga ya, sekitar itulah teman-teman ya. Di toko elektronik elektronik juga banyak yang jual, di online shop juga banyak teman-teman. Namanya thermofuse. Untuk setrika ukurannya sekitar 230 sampai 250 derajat teman-teman ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton channel ini ya, sudah menyaksikan video ini sampai di awal sampai selesai. Semoga kendala-kendala teman-teman bisa teratasi. Semoga teman-teman yang belum bisa melakukan perbaikan elektronik terutama setrika ini untuk saat ini sudah bisa memperbaikinya sendiri teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.